Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh Allah telah menolongmu di banyak medan peperangan dan khususnya pada hari Hunain. Ketika banyaknya bilanganmu telah membuatmu sombong, tetapi itu tidak pernah memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi keluasannya menjadi sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik mundur. Tafsir nomor 1173. Setelah Mekah jatuh, kabilah-kabilah Hawazin dan Sakif bergabung dan bergerak maju menyerang umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan mereka di Hunain, kurang lebih 15 mil ke sebelah barat daya Mekah. Beliau diiringi oleh 12.000 orang, termasuk 2.000 orang yang baru masuk Islam dan telah bergabung dengan laskar Islam di Mekah. Berlawanan dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini secara tergopoh-gopoh menyerang musuh, tetapi dengan cepat terpukul mundur dan melarikan diri dari medan perang dalam keadaan amat kocar-kacir dan mengacau balaukan pasukan Islam yang ketika itu sedang melalui suatu celah bukit yang sempit. Sebagai akibat dari kepanikan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertinggal di medan perang dengan hanya 100 orang di sekitar beliau. Panah-panah dari pasukan pemanah musuh menghujani beliau dengan deras dan bertubi-tubi. Saat itu merupakan saat yang sangat genting, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya memacu bagal beliau dengan gagah berani, maju dan berseru, "Sesungguhnya aku Rasul Allah, bukan pendusta. Aku anak cucu Abdul Muthalib." Sayyidina Abbas, paman Rasulullah yang memiliki suara nyaring, memanggil kaum muslimin yang sedang melarikan diri supaya berhenti dan kembali ke junjungan mereka yang memerlukan mereka. Panggilan yang nyaring ini menggetarkan jiwa kaum muslimin seperti bunyi nafiri pada hari pembalasan. Dengan susah payah mereka berkumpul dan berlari kembali ke tempat junjungan mereka, lalu menyerang musuh dengan hebatnya sehingga menimbulkan ketakutan pada hati musuh dan membuat mereka melarikan diri tunggang langgang. Gelagat pun menjadi, dan hari itu berakhir dengan kemenangan yang nyata bagi umat Islam, dan tidak kurang dari 6.000 orang kafir telah tertawan. Summa anzalallahu
Allahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa azzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketentramannya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dia menurunkan laskar-laskar yang kamu tidak melihatnya, dan Dia mengazab orang-orang yang kafir. Dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Summa yatubullahu min ba'di dzalika ala man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Kemudian setelah itu Allah menerima tobat dari siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء Innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun mereka ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah segera akan memperkayamu dengan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tafsir nomor 1174. Ketika itu Mekah merupakan pusat perdagangan yang besar, dan musim ibadah haji merupakan kesempatan menyelenggarakan kegiatan perniagaan yang besar dan merupakan sumber penghasilan yang besar bagi orang-orang Mekah. Sudah tentu larangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu akan memberi dampak yang tidak baik terhadap mata pencaharian mereka. Catatan kaki di ayat ke-28. Yang dimaksud bahwa orang-orang musyrik itu najis adalah dari segi akidah, bukannya najis secara jasmani. Maka maksud dilarangnya orang-orang musyrik untuk berhaji ialah karena orang-orang musyrik melakukan haji dengan mengerjakan adat istiadat sebagai orang-orang musyrik. Karena di zaman jahiliyah pun mereka melakukan haji dengan telanjang dan membawa patung berhala. Imam Abu Hanifah dan para ahli fikih Hanafiyah lainnya berpendapat bahwa orang-orang musyrik boleh masuk masjid, bahkan boleh masuk Masjidil Haram, tapi mereka tidak diizinkan untuk berhaji atau umroh dengan adat istiadat musyrik. Ada tertulis yang artinya, karena maksud dari ayat sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram, bukan melarang masuk ke Masjidil Haram. Maksud ayat itu adalah larangan bagi orang-orang musyrik berhaji atau berumroh sebagaimana yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Fikih Islam Dr. Wahbah Al-Juhaili jilid 6 halaman 434 dan 435, Darul Fikr Damaskus.
Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinu dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang benar dari antara orang-orang yang telah diberi kitab, hingga mereka membayar pajak dengan senang hati dan mereka tunduk. Tafsir nomor 1175. Kata-kata an yadin berarti satu, atas kemauan sendiri dan sebagai pengakuan atas kekuasaan Islam yang lebih unggul. Dua, dengan uang tunai dan bukan berupa angsuran. Tiga, menganggapnya sebagai suatu anugerah dari kaum muslimin. An berarti oleh sebab, dan kata yad menunjukkan kekuasaan dan anugerah. Ayat ini mengisyaratkan kepada kaum ahlul kitab yang berdiam di negeri Arab. Seperti halnya orang-orang musyrik, mereka ini pun telah memusuhi Islam secara aktif dan merencanakan serta mengadakan persekongkolan untuk memusnahkan Islam. Oleh sebab itu kaum muslimin telah diperintahkan untuk berperang dengan mereka, kecuali jika mereka menyetujui untuk hidup sebagai rakyat yang setia dan suka damai. Jizyah adalah semacam pajak yang dikenakan kepada orang-orang yang bukan muslim sebagai warga negara yang bebas dalam negara Islam, sebagai imbalan terhadap perlindungan yang mereka nikmati. Dapat dicatat bahwa kebalikan dari jizyah yang dikenakan kepada orang-orang non-muslim, ada pajak yang jauh lebih berat, ialah zakat yang dikenakan kepada kaum muslimin. Dan di samping membayar zakat, mereka harus pula menjalani tugas kemiliteran. Sedangkan orang-orang non-muslim dibebaskan dari kewajiban itu. Dengan demikian, dari satu segi orang-orang non-muslim menerima perlakuan lebih baik, sebab mereka hanya diwajibkan membayar pajak yang lebih ringan, dan mereka bebas pula dari kewajiban kemiliteran. Kata sogirun mengungkapkan bahwa kedudukan mereka secara politis ada di bawah. Tetapi selain itu mereka menikmati semua hak kemasyarakatan yang setaraf dengan kaum muslimin, musyrikin, Arab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup bertetangga dengan mereka merupakan musuh-musuh Islam yang utama. Sesudah membahas hubungan orang-orang beriman dengan kaum musyrikin, dengan ayat ini surah At-Taubah membahas hubungan mereka dengan para ahlul kitab, khususnya berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan dan akidah-akidah mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua